ibadah anak generasi Yoel. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah, perhatikan dulu nih beberapa hal yang kakak mau sampaikan buat kalian. Yang pertama, ambil posisi yang baik ya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, atau main-mainan. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sekalipun kita beribadah dari rumah saja. Yang kedua, saat ibadah berlangsung, kalian boleh loh ikut memuji Tuhan. Kalian boleh menyanyi, kalian boleh menari, dan berlompat. Juga saat mendengarkan firman Tuhan, dengarkan dengan baik ya. Yang ketiga, kita juga akan ada aktivitas loh adik-adik. Kalian boleh mengirimkan hasilnya ke kakak-kakak Genyo, atau kalian bisa posting di Instagram kalian. Dan jangan lupa untuk tag akun Joel Kids Ministry. Yang keempat, adik-adik juga bisa loh memberikan persembahan. Tapi caranya gimana ya? Nah, kalian bisa minta bantuan sama papa atau mama untuk mengirimkan ke nomor rekening yang tersedia. Yang terakhir, setelah ibadah selesai, kalian jangan kemana-mana dulu. Ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur karena hari ini kita masih boleh beribadah. Gimana? Kalian udah siap? Yuk kita ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru teman-teman. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Malam tahun barunya asik? Asik dong. Wah, luar biasa. Yeay, Hoi. tahun baru semangat baru. Oh iya dong, jelas. Kamu semangatnya baru nggak? Oh baru. Wah, luar biasa teman-teman. Kita harus bersemangat. Semangat. Siapa yang semangat? Aku. Wah, luar biasa ya. Nggak perlu takut. Iya. Hei, apa itu? Wih, mana? Mana itu? Mana? Mana itu ya? Apa itu? Itu apa ya? Apa teman-teman? Teman-teman lihat nggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa itu ya? Aku balik dulu ya. Wah, itu burung. Wah, luar biasa. Teman-teman, ingat nggak firman Tuhan berkata, burung di udara Tuhan pelihara. Ya teman-teman, jadi tidak perlu takut karena Tuhan memelihara. Kita tidak perlu takut di tahun ini. Apakah ada yang percaya? Amin. Amin. Percaya. Ya, luar biasa. Wah, kalau begitu kita ibadah dulu ya teman-teman. Oke, sudah siap? Siap. Oke, dadah. Dadah. Shalom Wah, selamat tahun baru. Kemarin kita nyanyi We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Wah, luar biasa ya, ini tahun baru pasti ada keajaiban yang baru. Amin. Amin. Ada kemenangan. Yes. Ada penyediaan Tuhan. Ada sukacita yang ajaib. Amin. Amin. Siapa percaya di tahun baru Tuhan akan mengerjakan hal yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Saya percaya juga di hari ini ketika kita ibadah Tuhan akan buat sesuatu yang baru di tengah-tengah kita. Amin. Yes, amin. Kita berdoa dulu semuanya. Tutup mata. Tirukan kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur kasih setiamu kasih setiamu tidak pernah berubah, tidak pernah berubah, selalu baru selalu baru dalam hidupku. dalam hidupku. Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus menjagaku, Tuhan Yesus menjagaku, Tuhan Yesus menolongku, Tuhan Yesus menolongku, Tuhan Yesus menopangku Tuhan Yesus menopangku sampai hari ini. sampai hari ini. Tuhan Yesus Tuhan Yesus menjamah menjamah dan dan datang datang di rumah kami. di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami siap Yesus. memuji Tuhan.
Kami siap memuji Kami Tuhan. siap beribadah Kami siap beribadah. di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Semua yang semangat katakan amin. Amin. Siapa yang hari ini semangat untuk memuji Tuhan? Saya. Lambaikan tangannya yang tinggi, lebih tinggi. Siapa yang semangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Felicia akan memimpin kita dalam yel-yel hari ini. Semuanya bangkit berdiri dulu. Oke, Persiapkan dirinya siap. dengan baik. Siap Felis? 1, 2, 3. Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Thank you, asik-asik, jos. Sekali lagi Felis, 1, 2, 3. Luar biasa, kuat, taat, setia, cinta Yesus. Thank you, asik-asik, jos. Thank you, asik-asik, jos. Kita akan menyanyikan sebuah lagu karena perbuatannya sangat besar. Amin. Sore ini kita akan memuliakan Tuhan. Yang siap katakan amin. Amin. Semangat semuanya. Semangat. Berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci nama. Aku memuliakan Tuhan. Ku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci Katakan namanya. aku memuliakan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Semuanya siap memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Amin, haleluya. Siapa yang percaya bahwa Allah kita besar?
Amin. Saya. Allah kita mengasihi kita. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah kita sanggup melakukan semuanya yang ajaib. Amin. 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 Mari puji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Siap. Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Katakan besar, 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 besar. Tuhan Allah, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan bidangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita gede. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senangkan dan girangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede. Katakan gede, 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 gede. Besar, 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 besar. Katakan besar, besar, yeay, amin. Coba katakan sama-sama. Tuhan Allah yang besar. 1, 2, 3. Tuhan Allah yang besar. Sekali lagi. Tuhan Allah yang besar. Siapa percaya Tuhan Yesus Allah yang besar, Amin. yang sanggup melakukan keajaiban buat hidup kita. Amin. 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 Kita mau menyembah Tuhan. Kalaupun musim berlalu tahun 2020, hari ini 2021, Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kasih-Nya gak pernah berubah. Dan Dia tidak akan pernah izinkan sehelai rambut kita terjatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
aku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan, Kau yang selalu menolong setiap hari. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku
kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menolong kami. Engkau menolong kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Engkau menolong kami Tuhan. Mari teman-teman kita sembah Dia. Mari ucapkan kata-kata yang mengagungkan Dia. Gurabashata karalama sakaya ramarasiya larabarabata kami mengasihi Engkau. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sikiara takara marama sikiara lamase. Oh, sikiara malamarane. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjaga. Siapa yang percaya, mari kita pujikan lagu ini. Rambut kita satu helai tidak akan bisa jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. tanpa seizin. Mari kita bersama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjaga, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan sama-sama, Tuhan, Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak pernah terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Sekali lagi kita katakan, Tuhan mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Engkau sudah menjaga kami, Engkau sudah memelihara kami, Engkau sudah memimpin kami. Bapak sudah melindungi kami di tahun 2020, tahun yang penuh dengan hal yang buruk. Tapi Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, dan kami memasuki tahun yang baru. Kami percaya Tuhan, di tahun ini Tuhan juga akan terus menolong setiap anak-anak yang ada di rumah, membimbing kami semuanya, keluarga kami, papa dan mama, memasuki tahun ini
dengan penuh sukacita. Tuhan yang menerobos di depan kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Setiap kesulitan kami, Tuhan yang menolong. Dan kami akan melewati tahun ini dengan penuh sukacita karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru buat teman-teman semua yang ada di rumah. Luar biasa. Kita percaya di tahun yang baru ini Tuhan juga akan memelihara kita. Tuhan juga akan menolong setiap kita. Tuhan juga akan membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Siapa yang percaya lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang berkata, aku mengalami hal yang buruk. Tapi toh sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan masih menyelamatkan kita. Tuhan masih menolong kita. Tuhan masih menjaga kita. Saya percaya Tuhan akan terus membawa kita. Ya, luar biasa. Teman-teman, kita akan baca Alkitab kita. Ya, teman-teman semuanya. Kalau ada Alkitab boleh buka Alkitabnya, ya. Kita baca Alkitab kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-43. Nah, teman-teman bisa baca Alkitabnya ya. Yesaya berapa? 43 ayat yang ke-19. Saya bacakan ya teman-teman. Saya akan baca ayat yang ke-18 ya. Tuhan berbicara kepada Yesaya, lalu Yesaya menuliskan firman Tuhan yang didengarnya untuk kita semuanya ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari purbakala. Kenapa Tuhan tidak menyuruh orang Israel untuk orang Yehuda waktu itu untuk tidak mengingat hal yang dulu, hal yang purbakala? Karena di zaman dulu, di zaman lampau, di zaman sebelumnya mereka selalu mengalami hal yang buruk karena mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Mereka selalu menyembah ilah yang lain selain daripada Tuhan Jehovah. Maka Tuhan berkata, jangan ingat-ingat lagi hal itu. Hal itu membuat keadaanmu jadi buruk, teman-teman. Pada waktu Yesaya ini melayani Tuhan, dia mendampingi banyak raja dan salah satu yang didampingi adalah Raja Hizkia. Dia mendampingi Raja Hizkia, menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Hizkia dan terutama juga kepada orang-orang di Yehuda. Dia mengingatkan bahwa musuh terbesar, karena waktu itu kerajaan Yehuda sedang mengalami peperangan, ya sedang diserang oleh musuh-musuhnya dan musuhnya sangat kuat. Nanti kita akan belajar. Dan ketika musuhnya ini begitu kuat, Yesaya melayani Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan kepada orang Yehuda dan berkata, sebenarnya musuhmu yang paling kuat itu, bukan tentara-tentara dari Asyur, bukan orang-orang dari luar sana. Tetapi musuh yang terutama adalah ketika kamu tidak percaya kepada Tuhan, itu yang melemahkan dirimu. Nah, teman-teman, hari ini kita banyak mendengar berita yang menakutkan. Ada virus yang tidak kunjung
selesai. Menakutkan, tetapi sebenarnya musuh kita yang utama bukan itu, tapi ketidakpercayaan. Kalau kita tidak percaya, kalau kita meragukan, kalau kita tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan, kalau kita mendua hati, tidak setia kepada Tuhan, itu yang melemahkan kita, itu yang membuat kita lemah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat. Lalu firman Tuhan berkata begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang baru. Dan Tuhan juga akan membuat sesuatu yang baru di tahun ini yang belum pernah kita alami di tahun-tahun sebelumnya. Tuhan akan menuntun kita kepada hal-hal yang baru, kepada hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan menolong setiap kita. Lalu Tuhan berkata begini, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya apa ini teman-teman? Padang belantara bukan seperti tanah hijau seperti ini ya teman-teman. Ini padang rumput, tanah yang subur. Padang belantara, tanah yang tandus, hanya pasir. Kalau ada air setetes, dia langsung habis, menguap dan terserap ya. Kalau satu ember langsung habis ya. Kalau satu tangki langsung habis juga. Tetapi Tuhan mau membuat sungai di padang belantara. Itu artinya apa? Itu artinya mujizat. Karena padang belantara tidak bisa menampung air. Tapi kalau Tuhan bisa membuat sungai di padang belantara, artinya Tuhan akan membuat mujizat. Siapa yang percaya bahwa hidup kita akan mengalami mujizat demi mujizat ada? Wah, luar biasa. Kalau kita percaya, kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Lalu ayat berikutnya teman-teman. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan membuat hewan-hewan binatang di padang belantara memuliakan Tuhan. Karena mereka melihat ada mata air keluar di padang belantara. Mujizat yang terjadi. Untuk apa teman-teman? Untuk memberi minum umat pilihanku. Kita percaya kita berjalan dengan Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Karena Tuhan akan membuat bahkan di tengah-tengah padang belantara pun Tuhan akan membuat air itu mengalir sehingga kita tidak kehausan. Nah teman-teman, saya akan ajak teman-teman untuk pergi ke satu tempat dan kita akan belajar sesuatu di sana. Ayo. Ikuti Kak Yusa. Teman-teman, ini tempat apa ya teman-teman? Ini batu-batu ya, betul. Di sekeliling batu-batu. Dan ini adalah tembok. Orang memberi nama tembok Hizkia. Karena ini dulu dibangun oleh Raja Hizkia. Tembok ini sekarang sudah menjadi reruntuhan. Raja Hizkia pada waktu dia menjadi raja diserang oleh kekuatan yang besar sekali, yaitu negara atau kerajaan Asyur. Asyur itu ada di sebelah utara, beribu kota di Niniwe. Ya, kalau kata Niniwe teman-teman sudah tahu ya. Ya, tempat yang Yunus diutus Tuhan ke Niniwe, ibu kota Asyur. Dan Asyur itu pada waktu zaman Hizkia adalah sebuah kerajaan yang memiliki kekuatan tentara yang begitu kuat, senjata yang begitu hebat, dan mereka menaklukkan negara-negara di sekitarnya.
Dan hari itu dia sudah menyerang ke Yehuda dan kota-kota Yehuda sudah ditaklukkan. Dan mereka sudah hampir sampai ke Yerusalem. Lalu Hizkia membangun tembok untuk melindungi kota itu. Dan karena tidak ada kota yang bertahan menghadapi Asyur, tentu saja mereka, orang-orang di situ, mereka merasa takut. Ketika mereka membuat tembok ini, mereka takut, apa kira-kira kuat tembok ini untuk menahan tentara Asyur yang begitu kuat. Negara-negara yang lain aja roboh, hancur, ditaklukkan oleh tentara-tentara yang begitu kuat. Mereka takut, tetapi Hizkia berkata di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-32, dia berkata, "Hei rakyat, jangan kamu gentar, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Sebab yang menyertai mereka adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa." Kira-kira lebih hebat mana teman-teman? Manusia yang kuat, yang gagah, yang punya senjata lengkap, yang jumlahnya banyak, sama Tuhan yang gak kelihatan. Kira-kira lebih mana? Lebih hebat mana? Kak Yusak lebih percaya Tuhan walaupun gak kelihatan, tetapi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, bahkan yang menciptakan dunia ini. Di hadapan Tuhan, seluruh umat, seluruh tentara Asyur tidak ada apa-apanya. Dan betul teman-teman, Tuhan menolong dengan luar biasa sehingga Raja Asyur tidak akan pernah bisa menaklukkan Yerusalem. Tidak akan pernah menaklukkan Yehuda sebab ada pertolongan dari Tuhan. Karena Raja Hizkia percaya akan pertolongan Tuhan. Hari ini mungkin ada teman-teman di rumah juga yang berkata, "Aduh, aku tidak percaya diri ketika aku harus memasuki tahun yang baru." Yang lain mereka bersemangat, bersungguh-sungguh, bisa merayakan dengan keluarganya. Kalau aku tidak bisa, tidak punya apa-apa, bahkan aku melihat ada banyak persoalan, banyak masalah menimpa hidupku. Aku tidak yakin aku bisa memasuki dan melewati tahun 2021. Yang menyertai kita lebih banyak teman-teman. Karena yang menyertai mereka adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin dunia lagi takut, lagi gentar karena virus yang tidak kunjung diselesaikan, yang tidak kunjung selesai. Bahkan orang-orang melihat tahun baru ini tidak lebih baik dari tahun 2020. Bahkan ada berita-berita yang menggemparkan, katanya virusnya sudah mulai berubah dan menjadi lebih dahsyat. Kita harus hati-hati teman-teman, karena kita tidak boleh gegabah dengan virus ini. Tetap menjaga kesehatan, mengenakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan tidak perlu kemana-mana. Cukup di rumah saja, belajar di rumah, berdoa di rumah, dan beribadah di rumah seperti sekarang. Tetapi kita percaya bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan yang menyertai kita, tembok ini membuktikan bahwa tentara Asyur tidak pernah memasuki kota Yerusalem. Sebab bukan karena tembok ini yang melindungi, Tuhan yang melindungi kota Yerusalem. Karena Hizkia percaya kepada kekuatan Tuhan. Siapa yang percaya? Wah, percaya? Kalau Tuhan menyertai kita, tidak ada yang bisa menghalangi kita. Kita kembali ya teman-teman, sini panas ya. Kita kembali ke tempat yang banyak rumputnya. Teman-teman, siapa yang percaya bahwa yang menyertai kita bukan tangan manusia, tapi Tuhan.
Dia mau lahir ke dunia ini. Dan disebut, panggil namanya Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yang ingin menyertai kita bukan kita, Tuhanlah yang ingin menyertaimu. Dimanapun engkau berada, dimanapun teman-teman saat ini tinggal, Tuhan melihat engkau dan Dia berkata, aku mau menyertaimu. Siapa yang mau disertai Tuhan? Kalau Tuhan menyertai kita, rambut kita jatuh. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan bisa. Sekalipun ditarik dengan kekuatan yang besar, tidak akan pernah bisa. Alkitab berkata begitu. Kalau itu jatuh, itu Tuhan yang mengatur, Tuhan yang memimpin. Burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah menuai, tidak pernah menabur. Tapi kita tidak pernah melihat ada seekor burung pipit yang menangis karena belum dapat makan hari itu. Ada? Pernah lihat? Ada burung pipit kecil nangis, ditanyain kenapa kamu menangis? Aku sampai hari ini belum makan. Tidak ada. Sebab apa? Tuhan memelihara. Apalagi engkau anak-anaknya, Tuhan akan memelihara hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bangkit berdiri dari tempat dudukmu, arahkan tanganmu, kita mau datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Selalu menjagaku. Engkau mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Dia yang menolong kita. Angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan menolong setiap kami dalam kehidupan kami, dalam setiap hidup kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Engkau yang akan menolong setiap kami ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan sama-sama, Tuhan, Tuhan selalu menolong. Terima kasih Tuhan, selalu menjagaku. Di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan menolongku, selalu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, lihat teman-teman yang angkat tangan di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau selalu menolong kami. Sampai hari ini Engkau menolong kami. Dan tahun ini Engkau juga akan menolong kami. Kami percaya Tuhan. Kalau masih ada teman-teman di rumah yang masih takut, masih khawatir, masih cemas, masih
gelisah hatinya, hari ini Engkau datang dalam hidupnya, jamah hidupnya Tuhan. Engkau hadir dalam hidupnya, Engkau menolong setiap teman-teman kami di rumah. Kalau ada teman-teman kami yang anggota keluarganya sakit, kami berdoa Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyembuhkan. Amin. Kalau ada yang masih takut gelisah hatinya, Engkau hibur hatinya Tuhan. Angkat setiap ketakutan, Engkau hadir dalam kehidupan setiap kami di dalam nama Yesus. Engkau memberkati papa dan mama, keluarga kami. Engkau memberkati setiap hidup kami, juga studi anak-anak kami Tuhan, anak-anak ini Tuhan, teman-teman di rumah. Engkau memberkati keuangan, Engkau memberkati kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus, kami percaya tahun ini tahun mujizat dalam setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, kalau teman-teman ada yang digerakkan hatinya untuk memberikan persembahan, teman-teman bisa kirimkan ke nomor di bawah ini. Ya, bisa dicatat ya, ada perubahan nomor. Ya, nomor di bawah ini yang baru, teman-teman bisa minta tolong papa atau mama untuk transfer ke nomor berikut ini. Dan kita akan bertemu hari Rabu di dalam Komsel Anak jam 5 sore WIB ya. Jangan kemana-mana ya teman-teman. Juga yang belum subscribe bisa subscribe, pencet tombol subscribe di sini ya. Dipencet, kalau yang belum, yang sudah tidak perlu. Dan teman-teman bisa share linknya ke teman-temanmu yang lain ya, supaya teman-teman diberkati. Dan juga teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Joel Kids Ministry yang belum follow. Dan juga bagikan ke teman-temanmu yang lain supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita akan memperkatakan super firman kita hari ini bersama dengan Kak Kekel. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Kak Yusa. Siapa yang siap untuk memperkatakan super firman hari ini? Saya. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri, kita perkatakan super firman ini dengan semangat, ikutin gerakan di depan ya. Oke? 1, 2, 3. Super firman Yesaya 43 ayat 19a. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Super firman Yesaya 43 ayat 19a. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. 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 Selamat mengikuti aktivitas bersama Kak Hana dan Kak Dita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru. Selamat tahun baru adik-adik. Wah, dengar ceritanya Pak Yusa, tambah semangat ya Kak. Yes, Yeay, betul. Oke. yang tadi dengerin firman Tuhan pasti bisa nih jawab kuis dari Kak Dita. Yeay. Terus nanti bikin sesuatu dengan Kak Hana. Oke, disiapkan dulu Alkitabnya, jangan ditutup dulu. Tadi Kak Yusa ambil firmannya dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Yuk disiapin dulu Alkitabnya. Ayo Alkitabnya Ya, diambil. pertanyaannya gampang-gampang nih Kak Hana. Pasti anak-anak semua bisa. Kalau tadi memperhatikan dengan cermat dengan seksama pasti bisa. Yeay, udah semua siap? Yuk kita mulai ya Kak Hana dan Oke, adik-adik semua. nomor satu. Apa yang Tuhan janjikan dari ayat 19? Ayo dibuka. Ayat 43, pasal 43 ayat 19. Apa ya? Yuk Kak Dita bantu dengan pilihan A. Ingatlah hal-hal yang dahulu. B. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang baru. C. Tuhan tidak menyertai kita. Yo, yang mana? 1, 2, 3. Ya. Jawabannya
Jawabannya adalah B. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang baru dalam hidup kita. Yes. Amin. Yuk anak-anak semua bilang yes gitu. Yes, Oke. ya. Yang kedua. Nomor 2. Binatang hutan apakah yang ada di ayat 20? Oh, bawahnya. Apa ya? Yang A, kuda dan sapi, atau B, ular dan kalajengking, atau yang C, serigala dan burung unta. Wah, gampang banget nih. 1, 2, 3. Jawabannya adalah C, serigala dan burung unta. Wah, gampang banget ya. Yang ketiga, nah ini nggak ada di ayat yang di Yesaya tadi, tapi anak-anak harus mikir. Ya. Tapi gampang kok Kak jawabannya. Gampang Ya, sekali kalau pertanyaannya, bagaimana kita memasuki di tahun yang baru ini Kak Hana? Yang A, kita mau percaya sama Tuhan karena Tuhan memelihara dan menjaga kita. Atau yang B, pesimis. Pesimis itu tidak yakin karena masalah akan semakin berat. ya. Atau yang C, takut dan khawatir. Oh, yang mana? 1, 2, 3. Ya, jawabannya ya adalah dan amin, yaitu yang A. Percaya Yeay. kalau Tuhan itu memelihara dan menjaga hidup kita. Yes. Amin. Ya. Oke. Bersama Kak Hana? Tuhan ya Kak ya, selalu yakin. Iya, betul. Baik, Ya, itu Kak kuis Hana. dari Kak Dita. Sekarang kita akan membuat sesuatu. Apa itu? Apa ini? Nah, Kak Dita tolong bantu pegang. Oke. Weh, lucu. Ya. Ada Tara. Tada. Ada air mancurnya. Adik-adik akan membuat topi Apa ya? tahun baru. Yeay, lucu sekali. Gimana caranya? Susah enggak Kak Hana? Enggak, gampang. Dan topi tahun barunya beda karena ada super firman. Yes, iya. Gimana? Apa aja Kak bahannya? Bahan-bahannya, Ya. bahan-bahannya gampang. Ini kakak pakai kertas kado bekas ya. Oke. Terus Kalau apa adik-adik lagi? punya kertas kado, tapi kalau nggak ada kertas koran nggak apa-apa. Pokoknya kertas bekas aja. Ya. Digunting kotak seperti ini ya. Tuh. Oke. Ini soalnya kakak kalau dapat kado dibuka kertasnya lalu disimpan. Mm-mm. Nah, terus kertas kado, adik-adik butuh selotip atau double tape. Oke. Lalu 2 helai tali rafia atau tali apa yang ada di rumah. Ya. Alat tulis. Oke. Alat tulisnya untuk menulis super firman ya di kertas putih. Super firman kita dari Yesaya 43 ayat 19a ya. Yesaya 43 ayat 19a. Nah, ini ditulis di kertas putih. Oke. Lalu apa lagi? Kemudian adik-adik butuh gunting ya, gunting tadi untuk menggunting apa kertas kadonya. Ya. Lalu ada sedikit kertas kado yang untuk hiasan di atasnya. Ini gampang sekali buatnya. Jadi kertas kado yang kecil, adik-adik gunting seperti ini ya. Wah. Lalu digulung-gulung seperti ini. Oke. Nah, kita mau taruh untuk hiasan di atasnya. Kata Kak Dita air mancur ya. Nah, buat Lucu di atasnya sekali. gini. Oke. Iya. Lalu? Terakhir nanti buat masang tali rafia kakak pakai pembolong kertas, tapi kalau ada dia nggak ada cukup Bolongin. dicoblos pakai pena ya. Iya, atau pakai gunting ya Kak ya, Oke. bisa ya. Sekarang Oke. kita mulai ya. Oke, siap. Anak-anak perhatikan ya. Nah, pertama kertas kadonya dilipat jadi 2, yang bagian motif taruh bagian dalam ya. Ya. Jadi yang luar yang bagian putih. Heeh. Sudah dilipat 2, lipat lagi jadi 4. Nah, jadi kotak ya. Jadi kotak anak-anak. Nah, terus ini kan ada 4 lembar nih adik-adik. 1, 2, 3, 4. Adik-adik ambil 1, lipat ke atas membentuk segitiga. Lipat ke atas membentuk segitiga. Nah, Seret. begini. Sisanya yang 3 lembar dilipat ke arah sebaliknya. Nah, Oh, 3 lembar dilipat ke arah sebaliknya. oke. Sudah, Terus? topinya jadi kan? Wah. Nah, Gampang sekali. ini kan adik-adik. Tuh. Wah, iya lucu ya. Sekarang kita mau Terus? bolongin ya. Ini untuk masang tali rafianya. Ya, di sisi kiri dan sisi kanan. Ya. Ya. Jedok. Nah, kalau adik-adik nggak bisa bolongin, minta tolong papa mama. Ya. Hati-hati ya yang belum bisa pakai gunting. Oh ya, kita tempel dulu super firmannya ya, adik-adik Ya. ya. Bagian depan. Mm-mm. Nah, Di topi bagian depan. seperti ini. Tuh, super firman. Kemudian di atasnya dikasih air mancur kata Kak. Iya. Pakai apa Kak?
pakai isolasi. Nempelnya pakai isolasi aja. Oke. Ya. Boleh selotip atau double tape. Tuh. Ini biar lucu-lucu aja, bagus ya. Iya, lucu sekali ya. Kak Hana, kalau udah selesai bikin nanti difoto ya Kak. Oh iya, Ya, jangan lupa adik-adik. difoto lalu dipost di IG kita Joel Iya. Kids Ministry. pakai Z Pakai Kids. Z Kids. Atau kirim ke Kakak Genio. Ya, boleh ke nomornya Kak Indri atau ke Kakak Genio yang adik-adik tahu. Oke. Nah, sudah jadi ininya ya. Wah, oh iya, lucu biar sekali. ini tidak turun, kita lekatkan dulu. Pakai isolasi Kak? Atau lem ya Kak ya? Heeh. Pakai isolasi boleh ya. Wah, seru sekali ya adik-adik. Jangan lupa ya nanti difoto, ditunggu loh fotonya. Gampang banget ini pakai Ini kertas gampang- biasa. Gampang banget pakai kertas koran bisa ya. Nanti aku mau bikin di rumah Mm-mm. pakai topi. Pakai topi Topi tahun baru. Yeay. Nah, sudah kan adik-adik gini. Ya. Sekarang tinggal pasang tali rafianya di Ya. kanan dan di kirinya sini. Tuh. Satu di sini, Oke. satu di sini. Ya. Oke Kak Hana. Jadinya seperti ini tadi. Tuh. Tara. Topi tahun baru dengan super firman. Gampang kan? Gampang banget Kak Hana. Bisa dibawa jadi pita, lucu. Lucu Nanti ya? difoto ya adik-adik ya, kirim Ya. ke IG kita, Joel Kids Ministry. Di fotonya sambil dipakai ya. Heeh. Bikin tambah imut ya Kak ya. Iya, oke. Baiklah, sekian dari kita. Selamat mencoba. Yes, ditunggu ya fotonya. Ya, sekarang kita mau memperkatakan super firman Oke. lagi ya Kak ya. Buat ditulis nanti di atas topinya, oke? Oke, adik-adik siap? Siap. 1, 2, 3. Super firman. Yesaya 43 ayat 19a. Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekali lagi Kak. Oke. Ya, sekali lagi. Super firman. Yesaya 43 ayat 19a. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yeay. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Bye-bye. Yeay, Buat tepuk tangan. setiap generasi OL yang setia beribadah sampai akhir. Luar biasa. Luar biasa. Keren, Wah, keren. beberapa teman masih liburan, tapi di tengah liburan tetap menyiapkan waktu untuk ibadah. Tepuk tangan ya, luar Yeay. biasa. Terima kasih Semangat. buat anak-anak di Jogja, juga di luar Jogja, di berbagai pulau. Terima kasih buat mama papa, buat oma opa, juga kakak adik yang selalu setia ikut Terima ibadah. kasih. Terima kasih. Kita akan bertemu hari Rabu di Konsel Anak Generasi OL jam 5 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. Karena perbuatannya Amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Dia. karena perbuatannya amat besar Dan suci namanya. Karena perbuatannya sangat besar dan suci namanya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Ya, ibadahnya udah selesai nih adik-adik. Tapi kalian jangan khawatir karena kita masih akan ketemu lagi di ibadah anak generasi Yoel minggu depan hari Sabtu jam 6 sore. Ikuti juga Komsel Anak setiap hari Rabu jam 5 sore di
channel yang sama, Kema Daud Jogja. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Sampai bertemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.